Beberapa saat setelah menghantamkan kapaknya kepada Onji, Onji terkapar tidak sadarkan diri. Daeksang yang melihat itu menanyakan, apakah dia mati? Hojong menjawabnya dengan sangat acuh tak acuh. Entahlah, periksa saja sendiri. Di sisi lain Daeksang hanya melihat dan mengamati kondisi Onji tanpa mengatakan sepatah kata pun. Akan tetapi dalam benaknya bergumam, setidaknya 5 atau 6 rusuknya hancur. Daeksang sedikit melirik Hojong, ia pun lanjut bergumam, sungguh Hojong orangnya sangat mengerikan. Semua itu bisa dimengerti karena klan Myong adalah orang-orang yang mencoba menghancurkan klan milik Hojong. Tapi, gumamnya seketika terhenti ketika salah satu anak buah Daeksang menanyakan, haruskah kita meminta pengemis yang lainnya datang juga? Karena salah satu temannya bertanya kapan mereka akan makan. Daeksang yang merasa terganggu oleh anak buahnya, ia menunjuk dan memaki mengatakan, berisik, mereka tidak akan mati membeku karena tidak makan. Beberapa waktu ke depan Daeksang mengatakan, Daeksang sudah memberitahu Hojong, buktikan bahwa orang-orang ini menggunakan pedang pembunuh, buktikan bahwa klan Myong mencoba melahap klan Yeon. Apakah Hojong berencana membunuh dan menghancurkan semua buktinya? Hojong dengan penuh kesadaran mencoba meminta maaf kepada Daeksang, kemudian menanyakan, akan bagaimana menurut Daeksang? Daeksang dengan singkat menjawab, akan apa, di mana maksud Hojong bukti dari apa yang Daeksang bicarakan? Bukankah Daeksang menangkap seluruh anggota organisasi intel klan Myong? Daeksang membenarkan itu, akan tetapi semua itu belum cukup, karena bisa dikatakan bahwa pengangkatan pedang pembunuh klan Myong itu masih asumsi. Bahkan jika mereka menginterogasinya, mereka membutuhkan waktu untuk mencari tahu seberapa jauh yang sudah dicapai oleh klan Myong. Daeksang pikir ada organisasi seperti ini juga yang bersembunyi di Jiangsu. Hojong menanyakan, menurut Daeksang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan investigasinya, di mana Daeksang menjawab, mereka membutuhkan waktu sekurangnya 1 bulan, karena setidaknya akan memakan waktu selama itu, bahkan dengan bantuan Pak Tua, maksudnya pemimpin Beggars Union. Mendengar itu Hojong berpikir keras, kalau sebulan itu pasti akan terlambat, apa tidak ada cara yang lebih cepat dan bisa diandalkan? Di saat berikutnya, Hojong menanyakan menurut Daeksang, klan Myong dari Guju dan klan Moyong, kalau dipikir-pikir, mana yang lebih sulit untuk dikalahkan? Di sana Daeksang, keheranan kenapa tiba-tiba Hojong menanyakan itu. Ia mencoba menegaskan kepada Hojong, mungkin mana yang lebih sulit dihadapi, harimau atau singa, dan menurut Daeksang klan Moyonglah yang lebih sulit untuk dihadapi. Hojong menimpali menanyakan, akan apa alasan semua itu, di mana Daeksang menjawab dengan singkat, itu karena sejarah dan opini publik. Hojong pun menyetujui pendapatnya tersebut. Daeksang sedikit menggerutu, kenapa Hojong bertanya padahal sudah tahu jawabannya. Sementara itu Hojong dalam pikirnya bergumam, sejarah klan Myong hanya sekitar 100 tahun, fondasinya sangat lemah sehingga tidak bisa dibandingkan dengan klan Moyong. Opini publiknya juga tidak terlalu bagus karena perluasan kekuasaan yang berlebihan. Selain itu, Hojong bahkan belum menghubungi Moyongwo. Karena untuk melawan Blood Religion nanti, keberadaan adik Moyonggun itu mutlak diperlukan. Untuk berurusan dengan kedua klan itu, maka sekarang Hojong membutuhkan tangan buruk. Kemudian Hojong berkata kepada Daeksang, sejak zaman kuno, musuh dari musuhku adalah rekan. Hal itu sontak membuat Daeksang bertanya-tanya akan maksud dari perkataan Hojong, di mana Hojong meneruskan, dengan menanyakan, bagaimana kalau mereka mampir, dan mencoba berteman dengan singa. Cerita berpindah tempat, di kediaman klan Moyong, terlihat Moyonggun bersama anaknya sedang asyik berbincang, tiba-tiba datang salah satu anak buahnya, mengabarkan, sebuah surat dari Beggars Union sudah tiba. Mendengar kabar itu, Moyonggun sedikit mengerutkan keningnya. Ia bergumam akan hal apa Beggars mengirim surat padanya.
Mo Yong-gun pun dengan segera meminta surat itu untuk diberikan padanya. Di sisi lain Yeonhwa yang melihat itu, dalam benaknya bergumam, seperti yang ia duga, Begars Union pasti membantu klan Yeon. Beberapa saat kemudian, Mo Yong-gun membaca isi dari surat tersebut. Akan tetapi setelah membaca lebih jauh, tatapan Mo Yong-gun sedikit menajam, disertai aura Ki yang memancar ke seluruh ruangan, sehingga membuat anak buahnya melongo ketakutan, bahkan meja dan lantai sedikit mengalami kerusakan. Yeonhwa yang melihat, ia bertanya-tanya, akan apa isi dari surat itu, sampai menahan Thunder Spirit Ki milik ayahnya, di mana Moyong menyodorkan surat itu pada Yeonhwa seraya berkata, "Bacalah." Pria yang bernama Yeon Ho Jong mengirim surat secara langsung. Yeonhwa pun segera menerima dan mengkonfirmasi bahwa tuan muda tertua klan Yeon, Mo Yong-gun yang masih mengeluarkan aura Ki-nya, mengatakan bahwa Patriark Yeon itu sungguh luar biasa. Sejak kapan mereka membesarkan monster dengan wajah sekeras itu? Di sisi lain Yeonhwa mulai membaca isi surat itu. Di sana ia juga sangat kaget melihat ajakan kepada Mo Yong-gun untuk datang ke Hanan. Ia juga mengajak untuk mengubur klan Myong bersama mereka. Beberapa saat kemudian Mo Yong-gun membaca kembali isi surat dari Ho Jong. Ho Jong menyampaikan kalau ia sudah menerima hadiah kecil yang Mo Yong-gun berikan. Ho Jong juga berterima kasih, karena Mo Yong-gun bahkan telah memberinya terlebih dahulu, bahwa akan menghancurkan klan Yeon. Selain itu, belum lama ini, Mo Yong-gun juga memberikan sebuah organisasi intel klan Myong sebagai hadiah. Berkat itu Ho Jong bisa sedikit melepaskan rasa penatnya. Ho Jong merasa, kalau Mo Yong-gun benar-benar penasaran dengan apa yang Ho Jong pikirkan, ia akan dengan senang hati memberitahukan pada Mo Yong-gun. Tapi sebelum itu, Ho Jong ingin bertanya satu hal, apakah Mo Yong-gun mengincar kedudukan menjadi pemimpin Murim? Apa itu yang Mo Yong-gun incar? Tidak hanya menghancurkan klan Yeon tetapi juga klan Myong. Seketika mata Mo Yong-gun menjadi tajam ketika membacanya. Dalam benaknya Mo Yong-gun berpikir, kalau itu adalah tujuan dan impian seumur hidupnya. Sekarang Mo Yong-gun penuh tanya, bagaimana bisa seorang pria muda yang tidak ada hubungan dan keterkaitan, bisa melihat masa depan sejauh itu. Kembali ke isi surat, Ho Jong benar-benar terkesan akan ambisi itu. Ho Jong tidak bermaksud untuk menyindir. Ho Jong juga orang yang tidak ragu menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Ho Jong mengatakan, ia akan menyerang klan Myong. Mata-mata itu memang cukup lucu, tapi orang-orang yang mengasah pedang mereka cukup berbeda. Sepertinya Mo Yong-gun memiliki trik rahasia yang bisa memberikan pukulan kepada klan Myong. Ho Jong menanyakan, bagaimana? Apakah Mo Yong-gun mau mengubur terlebih dahulu klan Myong bersama mereka? Ho Jong rasa surat ini tidak akan menjamin kepercayaan. Jadi, Ho Jong meminta untuk bertemu, meskipun mereka tidak saling mempercayai. Tapi jika itu adalah konspirasi yang mereka rancang secara bersamaan dengan langsung bertatap muka, maka itu tentu layak untuk dipercaya. Sebagai catatan, penundaan dalam membuat keputusan akan mengakibatkan kerugian. Ho Jong yakin Mo Yong-gun yang dikenal dengan kecerdasannya, pasti mengetahui hal ini dengan baik. Ho Jong akan berkeliaran dengan bebas sampai saatnya tiba. Setelah membaca surat itu, Yeonhwa menanyakan apa ini adalah jebakan. Mo Yong-gun merasa tidak. Ia mengatakan, tulisan ini mencerminkan kepribadian seseorang yang menulisnya. Menurut Mo Yong-gun, pengetahuan Ho Jong tidaklah dangkal, itu artinya, Ho Jong percaya diri dengan kemampuannya. Mo Yong-gun memuji Ho Jong, karena Ho Jong memuji dan menghina dalam satu surat, itu bolak-balik antara rasa hormat dan kritik. Seumur hidupnya, ia tidak pernah menduga bahwa ia akan sangat terkejut oleh sebuah surat. Di benaknya berpikir, ini adalah rencana untuk menghancurkan klan Myong. Bagaimana bisa semendebarkan ini? Pada saat selanjutnya Mo Yong-gun menanyakan pendapat Yeonhwa tentang ajakan bertemu itu. Di sana Yeonhwa menjawab, jika ia sudah tahu seberapa jauh keputusan ayahnya,
Lalu Yonhwa menyuruh ayahnya untuk segera pergi ke Hanan, karena ia tahu, jika hati ayahnya sudah ada di sana. Mo Yong-gun mulai bangkit dari duduknya mengatakan, Hanam adalah jarak yang tepat untuk jalan-jalan. Cerita berpindah tempat, terlihat Ho Jong dan Daeksang berjalan-jalan di sebuah pasar. Di sana juga terlihat penjual dan pengunjung berlalu lalang. Mereka juga membeli beberapa makanan. Daeksang yang berada sedikit di belakang menanyakan, apakah tidak masalah bagi mereka jika seperti ini? Ho Jong bingung dan menanyakan, apa yang Daeksang maksud? Di sana Daeksang mengatakan, apakah tidak apa-apa bagi mereka berbelanja dengan santai di tengah kota? Daeksang mengingat pertempuran Ho Jong beberapa waktu ke belakang, dan meneruskan perkataannya, klan Myong pasti akan mengirim orang-orang lainnya, itu pasti tidak akan selembut si gadis pembunuh itu. Kemungkinan mereka akan mengirim kelompok yang ahli dalam bertarung. Sedangkan Ho Jong berani memprovokasi dan membangunkan singa yang bernama Mo Yong-gun. Daeksang khawatir apa yang akan terjadi jika Mo Yong-gun datang. Bagaimana dengan Begars Union? Ho Jong hanya berdiam tidak merespon apapun. Daeksang mendekat menanyakan, apakah Ho Jong pikir, ia hanya mengkhawatirkan Ho Jong saja? Ho Jong dengan sangat dingin menjawabnya, khawatir saja tidak akan membuat kekhawatiran Daeksang hilang. Daeksang menanyakan, bisakah Ho Jong menangani semua ini? Daeksang ingin tahu apakah Ho Jong akan baik-baik saja jika sendirian. Di mana Ho Jong menimpali, itu adalah ide yang bagus, karena saat ini skill bela dirinya sedang dalam fase transisi, dan ini sudah waktunya untuk perubahan. Sambil melihat kucing, Ho Jong meneruskan, semakin banyak peluang yang Ho Jong miliki untuk berinteraksi dengan para ahli, maka semakin banyak pula skill bela dirinya bisa berkembang. Ho Jong berpikir teknik yang akan ia buka selanjutnya adalah Dewa Pelindung. Daeksang menggelengkan kepalanya mengatakan, ia benar-benar tidak mengerti dengan apa yang Ho Jong katakan. Karena penasaran Daeksang menanyakan, bagaimana Ho Jong bisa begitu tegas saat sendirian? Pertanyaan itu membuat Ho Jong terdiam dan bergumam, sekarang sepertinya ia tidak sendirian, di kehidupan kali ini ada Ji Pyong dan juga ayahnya, dan ada juga orang dewasa yang bisa diandalkan. Mungkin yang dimaksud sepertinya Daeksang yang selalu membantunya, sedangkan di masa lalu saat ia menjadi Black Emperor, ia memiliki rekan seperjuangan, tapi tidak dari keluarga. Sekarang ia lebih senang karena memiliki tempat untuk kembali. Kemudian Ho Jong mengatakan pada Daeksang, jika ia tidak sendirian, karena ada Daeksang, di sana Daeksang menimpali, itu menjijikan, di mana Ho Jong meneruskan, meskipun itu hanya sekedar hubungan bisnis, Daeksang menyudahi perbincangan perihal itu, dan menunjuk sesuatu sambil mengatakan, saat semua pekerjaan telah beres, ia meminta Ho Jong untuk mentraktirnya kembali, sebab makanan yang terakhir menurutnya kurang. Ho Jong sedikit melirik Daeksang, ia tidak mengiyakan secara langsung, dan mengatakan, jaga saja para pembunuh itu dengan baik. Daeksang dengan percaya diri menimpali. Tenang saja karena Daeksang adalah pengemis yang melakukan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba Ho Jong menghentikan langkahnya dan mengatakan, ada 6, Daeksang seolah mengerti dengan perkataan Ho Jong dan mendahuluinya sambil mengatakan, akan ada banyak lagi, jadi Ho Jong harus menjaga dirinya baik-baik. Ho Jong juga mengatakan hal yang sama pada Daeksang untuk berjaga-jaga, karena tidak tahu kapan musuh mereka akan bergerak lagi. Ho Jong juga mengucapkan salam perpisahan pada Daeksang, dan sejenak berdiri menatap ke arah Daeksang untuk memastikan kalau Daeksang benar-benar pergi. Setelah Daeksang menghilang dari pandangannya, Ho Jong segera berbalik badan, dan segera meninggalkan kerumunan orang. Singkat cerita, Ho Jong mulai berada di tempat yang dipenuhi pohon bambu. Ia berjalan sendiri dengan membawa kapak raksasanya, kemudian ia melihat batu yang cukup besar, dan memutuskan untuk duduk sejenak di batu itu untuk istirahat. Ho Jong mulai mengeluarkan sekepal nasi yang ia bawa di waktu sebelumnya. Ketika hendak memakannya, Ho Jong merasakan sesuatu di sekitarnya. Ia mencoba mengingatkan,
mengatakan, nasi di tangannya adalah makanan pertamanya hari ini, tunggu sampai ia selesai makan. Tapi sayang peringatan Ho Jong tidak dihiraukan. Tiba-tiba sebuah busur panah melesat menghujam nasi kepalnya, sehingga nasi kepal itu tidak sempat Ho Jong makan, serta hilang dari tangannya. Sementara itu anak panahnya tercancap di sebatang pohon bambu dan bergetar untuk sesaat. Sejenak suasana menjadi sepi. Namun beberapa saat kemudian, orang-orang mulai keluar dari semak-semak dengan tatapan mata yang sangat tajam. Mereka berpakaian layaknya ninja memakai penutup wajah. Oleh karena itu Ho Jong mulai bangkit dari tempat duduknya. Karena merasa terganggu oleh kehadiran beberapa orang misterius, sehingga membuatnya tidak bisa makan dengan nyaman. Tiba-tiba salah satu dari mereka, mungkin ketua kelompoknya, menanyakan, apakah benar kau Yeon Ho Jong? Ho Jong membenarkannya. Jika ia adalah Yeon Ho Jong, putra tertua klan Green Mountain Yeon. Pria yang menanyakan itu seketika mengeluarkan aura ki-nya, seraya mengatakan, kalau begitu, ia datang ke tempat yang tepat.